Trump menggigit lidahnya sendiri setelah memulai perang dagang dan menggegerkan perekonomian dunia dengan menaikkan tarif yang sangat tinggi untuk beberapa negara. Trump merasa di atas angin karena banyak negara yang diberlakukan tarif baru tersebut berbondong-bondong untuk bernegosiasi dengan AS, tapi tidak dengan China. China enggan bernegosiasi dan menyerang balik Amerika dengan menaikkan tarif barang Amerika yang masuk ke China. Alasan China enggan bernegosiasi adalah karena merasa negaranya dibully. Yeah, and China will lose the US market, which as I've said is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. Ketika AS menaikkan tarif, China menaikkan tarif mereka juga kepada AS. Dan AS menaikkan tarifnya lagi sampai 3 kali. China merasa AS melakukan pelanggaran serius terhadap hak setiap negara untuk berdagang dan merupakan pelanggaran berat terhadap aturan yang telah dibuat oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Dan sekarang Trump meminta China agar China mau bernegosiasi dengan mereka, terutama pada tarif barang-barang elektronik. Karena sebagian besar barang-barang elektronik Amerika diproduksi di China, dari spare part, baterai, sampai dengan barang jadi. Maka jika China tidak mau bernegosiasi dengan Amerika, bagaimana kabar harga barang-barang elektronik nanti di Amerika? Hal ini yang menyebabkan Apple berbondong-bondong mengirimkan iPhone sebanyak 5 pesawat dari China ke Amerika sebelum tarif tersebut berlaku. Bukan cuma elektronik, Amerika banyak bergantung pada China di sektor ekonomi yang lain. Jadi kalau China enggan bernegosiasi dan tetap dikenakan tarif yang sebegitu besar, tentu itu akan mengguncang perekonomian AS. Harga akan naik, maka daya beli masyarakat menurun dan perekonomian akan turun. Inilah akibat dari meremehkan lawan, tidak mengetahui seberapa besar lawan kita. Bahkan Presiden Cina bilang salah besar jika negara lain menganggap Cina adalah sebuah kolam. Cina adalah sebuah samudra. Maka perekonomian Cina akan mempengaruhi perekonomian dunia. 中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。 Negara yang dulu diremehkan karena menjual barang-barang murah yang bermargin kecil menguasai pasar dunia saat ini. Dan sudah shifting dari barang-barang yang murah ke barang-barang yang berkualitas tinggi sekarang. Dan menjadi bahan baku untuk barang-barang berteknologi tinggi di semua negara. Bahkan Cina pun menjadi kiblat inovasi dan teknologi dunia saat ini. Dan apa yang terjadi jika perang dagang AS dan Cina ini kian memanas? Apa efeknya buat kita di Indonesia? Kita lanjut, Pak.